Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renda Ayu Sekar Asmara serta rekan saya Lilis Septianingsih dan Beta Dwi Kusumawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan 1. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu. Menurut Saketap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Selanjutnya yaitu contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas. Yang pertama, kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga, bond sementara. Yang keempat, bon-bon kas kecil yang belum direimburset. Yang keempat, cek tunai yang akan didepositokan. Untuk yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan yaitu deposito berjangka, cek mundur dan cek kosong, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, dan yang terakhir rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Untuk yang berikutnya yaitu tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. 1. Untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. 2. Untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, dan tidak ada salah posting dan klasifikasi. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Dan yang keempat, untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk yang berikutnya yaitu prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Kemudian lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca. Kemudian kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash opnam. Kemudian kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Kemudian lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut dan review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit. Kemudian periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kemudian periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca. Kemudian periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan atau neraca, dan catat atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas. Pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangannya atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contoh dari transaksi perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, uang lain-lain, dan penyisihan piutang tak tertagih. Tujuan pemeriksaan piutang. 1. Untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas. 2. Untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan tidaknya perkiraan allowance for bad debt atau penyisihan uang tak tertagih.
3. Untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang dilaporkan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAK ETAP. Prosedur pemeriksaan atau audit prosedur piutang usaha yang disarankan. Pahami dan evaluasi internal kontrol, buat top schedule, periksa mathematical accuracy-nya, cek umur piutang, bukti ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi, pemeriksaan success collection dengan memeriksa buku kas, periksalah apakah ada wesel tagih yang didiskontokan, memeriksa dasar penentuan allowance for bad debts, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Periksa notulen rapat, lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan, periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP, atau IFRS. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Pemeriksaan surat berharga dan investasi. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aktiva lancar atau current asset atau non-current asset, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment biasanya dibeli dengan tujuan 1. Untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli, atau lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. 2. Untuk memperoleh pendapatan yang kontinu atau misal dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Dan yang terakhir, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Untuk materi selanjutnya yaitu menurut PSAK 2015-55.5 IAI, investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memilih aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali 1. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi telah ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual. Yang ketiga, investasi yang telah memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Yaitu mengenai metode akuntansi terdapat menjadi 3 bagian, yaitu entitas asosiasi, di mana investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Yang kedua yaitu entitas anak, di mana investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas, equity method dalam metode ekuitas. Yang ketiga, pengungkapan, di mana untuk investasi pada asosiasi, investor harus mengungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan. Tujuan pemeriksaan surat berharga yaitu yang untuk pertama, untuk memeriksa apakah surat berharga tercantum di neraca betul-betul ada dimiliki oleh atas nama perusahaan klien per tanggal neraca. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah penelitian valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Kemudian yaitu ada prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal. Yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga pemiliknya. Yang keempat, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Yang keenam, lakukan vouching atas pembelian dan
penjualan surat berharga. Yang ketujuh, periksa perhitungan bunga dan dividennya. Yang kedelapan, ada diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Yang kesembilan, pemeriksa subsequent events untuk mengetahui apakah data tersebut transaksi sudah tertanggal neraca. Kemudian yang terakhir yaitu periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.